This meeting is being recorded. Semua kamera dibuka ya? Varian suara saya terdengar. Ya, terdengar. Silakan Ibu Ayu bisa di. Mau, udah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, yang Ayo. kami hormati Kepala Subak Tata Usaha Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, panitia dan peserta pelatihan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Acara pembukaan pelatihan guru agama Islam Sekolah Dasar Kabupaten Berau, pelatihan multimedia pembelajaran Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pelatihan lesson study bagi guru Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Bulungan segera kita mulai. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Al-Fatihah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Mars Kementerian Agama. Hadirin duduk siap. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai.
mendidik, manfaatkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramar ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Laporan panitia pelaksana kepada Bapak Praptaning Alit Mulyadi Sarjana Teknik dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. sama-sama kita hormati dan kita banggakan Kepala Barikat Keagamaan Banjarmasin, Bapak Dr. Haji Khaironi, MSI, yang kami hormati Ketua Tim Pelatihan, yang kami hormati Koordinator Widyaswara, beserta Widyaswara yang berhadir, yang kami hormati Panitia Pelaksana, dan seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan pembukaan pelatihan guru pendidikan agama Islam sekolah dasar di Kabupaten Berau, pelatihan lesson study bagi guru madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Bulungan, dan pelatihan multimedia pembelajaran di Kabupaten Kutai Kartanegara. Salawat dan salam Rasul cerah kebesaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang telah menuntun kita ke jalan risalah ilahi. Dalam kesempatan ini, perkenanlah kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan laporan pelaksanaan pelatihan. Pertama, latar belakang. Dalam menjalankan fungsinya sebagai tenaga pendidik guru, diharapkan mampu melaksanakan tugas yang diemban dalam upaya pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, serta memiliki etika moral serta kinerja yang profesional. Dasar, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan. Dasar penyelenggaraan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Nomor 58 Tahun 2024 tentang panduan pelatihan implementasi kurikulum merdeka microlearning jenjang Rodatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah, dan keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Keagamaan, Badan Moderasi Agama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agama Nomor 11 Tahun 2025 tentang pedoman pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Kementerian Agama. Tujuan pelatihan ini tentu saja untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika aparatur pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi. Sasaran penyelenggaraan, terdidik dan terlatihnya sebanyak 105 orang peserta yang terdiri dari 35 orang pelatihan guru pendidikan agama Islam sekolah dasar di Kabupaten Berau, 35 orang pelatihan lesson study bagi guru madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Bulungan, dan 30 orang peserta pelatihan multimedia pembelajaran di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peserta peserta pelatihan adalah guru dan sesuai dengan lokasi peserta yang ditentukan oleh Barikat Keagamaan Banjarmasin. Kemudian kurikulum, tenaga pengajar dan metode pelatihan. Kurikulum bersumber dari kurikulum Pusdikat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama yang disajikan dalam waktu 7 hari atau setara dengan 60 jam pembelajaran dengan 4 hari tahap daring. Kemudian tenaga pengajar adalah dari struktural Kementerian Agama dari masing-masing lokus pelatihan
Pejabat Struktural Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, dan Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Metode diklat dengan cara belajar sendiri, ceramah, diskusi, tanya jawab, penulisan, dan latihan, serta ujian. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pelatihan dilaksanakan dari tanggal 2 hingga 5 Juni secara daring di kedudukan masing-masing peserta dan tanggal 11 sampai dengan 13 Juni secara luring di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang ditetapkan menjadi lokus pelatihan. Evaluasi dan penilaian. Penilaian akhir terhadap peserta meliputi aspek kemampuan, yaitu ujian, pemahaman materi dari seluruh mata diklat yang disampaikan, aspek sikap terdiri dari unsur disiplin dan prakasa, kemudian ada RTL dan ujian. Hadirin yang terhormat, Kepala Balikat Keagamaan Banjarmasin yang menghormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Kepala Balikat Keagamaan Banjarmasin berkenan memberikan arahan sebagai pembekalan awal sekaligus membuka secara resmi pelatihan yang akan dilaksanakan. Terima kasih atas yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan pengarahan sekaligus pembekalan awal dan membuka secara resmi kegiatan PDWK Pola Blended kepada Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Dr. Haji Heroni Esos MSI, dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pertama-tama Sumbak PU, yang saya hormati Ketua Tim Kerja Pelatihan beserta timnya, dan juga Ketua tim-tim kerja lain pada Balai Diklat. Yang saya hormati Koordinator Widya Iswara, Pak Anang, yang hadir juga, beserta seluruh teman-teman Widya Iswara. Dan yang saya hormati panitia pelaksanaan PDWK kali ini, dan teristimewa seluruh calon peserta pelatihan di 3 lokasi, pelatihan guru PAISD di Kabupaten Berau, pelatihan multimedia pembelajaran di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pelatihan lesson study bagi guru MI di Kabupaten Bulungan, yang seluruhnya saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di awal bulan Juni ini, di tanggal 2 setelah kita kemarin libur cukup panjang. Alhamdulillah kita bisa kembali beraktivitas dengan tugas mulia menambah ilmu melalui program pelatihan yang kita laksanakan mulai hari ini. Mudah-mudahan semua peserta panitia Widya Iswara dalam keadaan sehat walafiat dan kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pola pengembangan SDM saat ini terus berubah ya, pola dan juga tata caranya. Ini saat ini pelatihan di wilayah kerja PDWK dengan pola blended learning. Dan ini gelombang yang ketiga, dan kemungkinan ini gelombang yang terakhir yang sudah tertata dalam RKKL. Karena sesuai dengan kebijakan pemerintah, efisiensi anggaran, program pelatihan menjadi salah satu item dari 16 program yang diefisiensi. Dan nanti mungkin di bulan ini juga, karena kita fokus untuk menyelesaikan latsar bagi CPNS yang di Kementerian Agama cukup banyak, 17.000, dan di wilayah kerja kita ada 1.000 lebih CPNS yang akan melaksanakan latsar. Itu karena program prioritas juga, sehingga pelatihan-pelatihan yang lain ya, nah nanti akan kita sesuaikan apakah masih ada pelatihan baik PDWK maupun reguler yang biasa kita laksanakan di Balai Diklat. Intinya adalah ini
Dulu mau menjadi cari yang background ini. Baru aku sih ya. ya pelatihan PDWK terakhir yang sudah tertata dalam RKKL kita. Ada 3 angkatan dan nanti ada 1 angkatan pelatihan moderasi beragama yang akan dilaksanakan minggu depan. Tentunya pertama-tama saya mewakili teman-teman menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu yang terpilih ya, terpilih dan ditugaskan oleh pimpinan masing-masing untuk mengikuti pelatihan yang kita laksanakan selama 2 minggu ini dengan pola blended, jadi secara online dan insya Allah nanti kita akan bertemu secara klasikal selama 3 hari di minggu depan ya sebelum Idul Adha. Jadi kita optimalkan waktu yang ada karena setelah ini, setelah Idul Adha, kami fokus untuk pelatihan latsar bagi CPNS. Barangkali di antara Bapak Ibu atau teman-teman Bapak Ibu ada yang nanti akan mengikuti latsar yang akan segera kita laksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, di mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita mengacu kepada Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018, di mana pola pengembangan sumber daya manusia sekarang sekali lagi berubah. Kita sekarang punya apa? LAN punya format, jadi ada rumus 10, 20, 70, di mana tugas kami lembaga pelatihan tinggal sedikit, hanya 10% ya. Hanya menyiapkan ya mungkin program-program pelatihannya, kemudian melalui content learning ya pembelajaran mandiri, eh, Pusbangkom atau Pusdiklat sudah mengembangkan MOC yang saya yakin juga Bapak Ibu pernah ikuti. Kami juga mungkin pembelajaran klasikal masih ada secara klasikal tapi terbatas hanya 10% sekali lagi. Kemudian 20%-nya pola pengembangan melalui kontak learning, jadi melalui coaching, mentoring, dan 70%-nya sekarang ada berada di tangan Bapak Ibu dan mungkin kita semua ya untuk pengembangan kompetensi. Jadi secara mandiri, karena sekarang pengetahuan mudah didapatkan di mana saja ya dengan adanya kemajuan teknologi. Bapak Ibu, khusus untuk guru-guru, di mana di abad 21 ini kita ya sudah memasuki era digital yang semakin luar biasa. Dalam hitungan bukan hanya hari, jam, tapi tiap detik bahkan ya, era digital terus berkembang. Demikian juga dalam dunia pendidikan. Sekarang kita menghadapi tantangan yang begitu besar. Karakter dan kebutuhan siswa di zaman ini itu sangat berbeda dengan siswa di era-era sebelumnya. Apalagi di era kita dulu masih sekolah. Salah satu karakter siswa di generasi Alpha yang menonjol adalah tech savvy, di mana siswa sangat antusias dengan hal-hal berbau digital dan teknologi. Tentunya sebagai guru yang mendidik dan mengajar di generasi ini harus selalu meningkatkan kompetensi sehingga tidak ketinggalan dengan zaman dan juga mampu menjawab kebutuhan siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu indikator kompetensi guru yang profesional adalah mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal ini sangat sesuai dengan kompetensi guru di abad 21, di mana seorang guru harus memiliki keterampilan dan literasi digital yang baik. Dengan kata lain bahwa kompetensi guru dari waktu ke waktu harus selalu di-upgrade supaya dapat mengikuti perkembangan zaman. Dan salah satunya melalui pelatihan seperti yang akan Bapak Ibu ikuti. Di abad 21 ini, karakteristik keterampilan guru jadi mempunyai ciri khas utama. Di antaranya adalah diharapkan yang pertama, guru mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas siswa. Kemudian yang kedua, mampu merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital dengan sekarang kurikulum merdekanya yang
konon akan berubah menjadi kurikulum nasional, akan ada penyesuaian-penyesuaian, tentunya perlu perencanaan yang matang dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru diharapkan bisa menjadi model cara belajar dan pekerja di era digital saat ini. Yang keempat, diharapkan guru mampu mendorong dan menjadi model juga tanggung jawab dalam masyarakat digital, bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, mampu berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional sebagai seorang guru. Paling tidak, lima karakteristik ini yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan teknologi sekali lagi membawa tantangan baru dalam dunia pendidikan yang memerlukan perubahan besar dalam cara mengajar, berinteraksi, menginspirasi peserta didik. Jadi guru diharapkan tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga berperan sebagai penggerak perubahan dan pembentuk karakter anak bangsa. Untuk itu, pengembangan kompetensi guru di era digital ini bukan lagi sekedar pilihan, melainkan suatu keharusan untuk menjaga relevansi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan generasi yang terus berkembang. Yang terakhir, Bapak Ibu, untuk mengoptimalkan penerapan teknologi dalam pembelajaran, guru perlu membangun mindset, jadi cara berpikir yang terbuka terhadap inovasi. Karena banyak guru ya, mungkin di luar sana yang masih berpikiran memandang bahwa teknologi sebagai sesuatu yang kompleks, yang sulit, atau bahkan sebagai ancaman yang dapat menggantikan peran mereka. Padahal, Bapak Ibu, teknologi merupakan sarana yang mendukung guru dalam menyajikan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan. Jadi pengetahuan, pendidikan mudah didapatkan, tapi pembentukan karakter tidak bisa digantikan oleh komputer, oleh Google, oleh teknologi. Yang bisa membangun karakter hanya Bapak Ibu secara langsung terhadap siswa. Dan dengan pola pikir yang adaptif dan positif, diharapkan guru akan lebih mudah menerima perubahan dan terbuka terhadap inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira beberapa poin yang perlu saya sampaikan di awal kegiatan kita. Sekali lagi, selamat mengikuti pelatihan PDWK di masing-masing lokasi ya. Ini juga bagian dari kemudahan kita. Bapak Ibu berada di Kabupaten Bulungan, di Berau, di Kutai Kartanegara. Saat ini saya berada di Manado, Bapak Ibu, setelah kemarin cuti agak panjang. Teman-teman Wideswara, panitia berada di Banjarmasin. Ini kemudahan juga di era digital, kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Mudah-mudahan sekali lagi semua dalam keadaan sehat walafiat, kegiatan Amin. kita bisa berjalan dengan lancar, Amin. dan menghasilkan guru-guru yang lebih profesional. Demikian dan mari kita buka kegiatan kita dengan bersama-sama berdoa dan kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi ketiga Bismillahirrahmanirrahim. pelatihan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Pembacaan doa kepada Bapak Rian wabarakatuh. Hidayat dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki rangkaian kegiatan pelatihan, marilah sejenak kita menundukkan kepala dan memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan ini senantiasa mendapat ridho, kemudahan serta keberkahan darinya. Izinkan saya memimpin doa
Bagi yang beragama Islam, marilah kita berdoa sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Bagi yang beragama lainnya, kami persilahkan untuk dapat berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam kegiatan pelatihan pendidikan guru pendidikan agama Islam SD, pelatihan multimedia pembelajaran dan pelatihan lesson study bagi guru madrasah ibtidaiyah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bukakanlah hati dan pikiran kami, limpahkanlah kepada kami kecerdasan dan Amin. ketajaman berpikir, Amin. serta kemudahan dalam memahami ilmu yang akan disampaikan. Amin. Jadikanlah kegiatan pelatihan ini sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi, menumbuhkan semangat profesionalisme, dan memperkuat peran kami sebagai pendidik yang bertanggung jawab dalam membentuk karakter, akhlak, dan masa depan generasi bangsa. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan keikhlasan kepada para narasumber, fasilitator, dan seluruh peserta agar dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Satukanlah niat kami dalam kebaikan. Hindarkanlah kami dari hal-hal yang dapat menghambat jalannya kegiatan ini. Amin. Dan anugerahkan kepada kami hasil pelatihan yang bermanfaat dan berkelanjutan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan pendidik yang sabar, teladan dalam sikap, serta terus berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang bermakna dan membangun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk yang PDWK Lesson Study Bulungan, jangan lupa nanti setengah dua ya, 13.30 waktu Indonesia bagian Overview-nya tengah. Oh, gimana overview Pak? ya. Kita gabung saja atau bagaimana masing-masing? Gabung aja Pak Rian. Kayaknya Oke, siap. kelupaan Bu Ayu. Izin Bapak Ibu Langsung saya saya sampaikan aja. dulu harian Mari Bapak, Terima Oke, kasih terima banyak. kasih. Oke, terima kasih banyak, Pak. Surabaya ini persiapan. Oke, makasih Bapak. Langsung saya sampaikan saja ya. Izin Pak Lid langsung dan silakan Pak juga Rian, silakan. panitia lainnya, Ken dan Ibu Ahla ya. Baik, mohon izin sebentar saya coba share screen. Terlihat jelas? Ya. Jelas. Jelas, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh panitia pelaksana pada kegiatan kita hari ini. Yang kami hormati seluruh peserta dan hadirin semuanya yang berbahagia. Izinkan kami di sini menyampaikan overview pelatihan terkait pelatihan yang akan kita ikuti bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita
pada gelombang kali ini kita melaksanakan ini 3 pelatihan ya dengan pola blended learning. Sebenarnya ada satu lagi pelatihan yang akan dilaksanakan, jadi masih dihitung dalam satu gelombang ini, itu moderasi beragama ya. Cuman untuk pelatihan moderasi penguatan penguatan penggerak moderasi beragama itu wajib dilaksanakan dengan pola klasikal ya, masih pola lama ya. Sedangkan untuk pelatihan teknis secara umum untuk di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin kita sudah beralih ke pembelajaran campuran atau blended learning. Nah, jadi yang moderasi itu nanti eh, dilaksanakan secara klasikal tersendiri. Kebetulan yang mendapat kesempatan untuk moderasi itu di Kabupaten Kapin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pelatihan yang akan kita ikuti diantaranya yang sudah berada di sini para peserta dari pelatihan guru pendidikan agama Islam SD di wilayah Kabupaten Berau, kemudian pelatihan multimedia Di dalam. pembelajaran untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanagara, kemudian pelatihan lesson study untuk wilayah Kabupaten Bulungan. Eh, Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam pelatihan yang kami selenggarakan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat mengikuti dengan baik dan kami juga dapat melaksanakan atau melayani Bapak Ibu peserta dengan sebaik-baiknya pula. Nah, eh, kami perkenalkan terlebih dahulu terkait dengan fasilitator atau eh, pengajar ya pada pelatihan 3 pelatihan kali ini, termasuk juga panitianya. Untuk pelatihan guru pendidikan agama Islam SD, seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa pelatihan ini dilaksanakan dengan pola blended, yaitu dengan kegiatan daring dan luring ya. Daringnya di tanggal 2 sampai dengan 5 mulai hari ini ya, sampai nanti tanggal 5. Kemudian akan disambung kembali kegiatan luringnya dengan pola klasikal itu pada tanggal 11 sampai dengan 13 Juni di masing-masing kabupaten nantinya. Untuk pengajar pelatihan guru pendidikan agama Islam itu nanti akan diampu oleh Bapak Syaifullah SPD MPD dan Bapak Anang Nazarudin SPD MPD. Dan untuk panitia nanti Ibu Niken Saiti. Kebetulan ini Ibu Niken, eh, ini bagian kepegawaian di kami dan saat ini ada kegiatan penanaman pohonnya untuk CPNS. Jadi belum sempat berhadir di kegiatan pembukaan ini dan juga ada Ibu Nur Ahla Agustati. Kemudian nanti untuk mengenal wajahnya mungkin nanti langsung di kelasnya masing-masing ya. Untuk pelatihan multimedia pembelajaran itu untuk pengajar ada Bapak Mahyudin Nur MED dan Dr. Andes Haji Mansur MPDI. Untuk kepanitiaan ada saya sendiri, Rian Hidayat, kemudian nanti ada Pak Arif Rahman Hakim. Ini juga Pak Arif Rahman, oh ada di Zoom. Ini beliau juga sambil meliput kegiatan penanaman pohon ya untuk CPNS. Kemudian untuk pelatihan lesson study bagi guru madrasah ibtidaiyah ini akan diampu untuk pengajarnya oleh Ibu Hajah Khairunisa MED dan Bapak Haji Asy'ari SPD MPD. Untuk kepanitiaannya sendiri adalah yang pertama Bapak Praptani Ali Mulyadi yang tadi menyampaikan laporan panitia, kemudian Ibu Ayu Miranti yang tadi menjadi MC ya pada acara pembukaan. Sedikit mengenalkan struktur organisasi yang ada di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin saat ini setelah adanya apa perampingan birokrasi ya, ada
beberapa jabatan yang kemudian hilang di Balai Diklat, sehingga untuk struktural di Balai Diklat itu hanya ada kepala Balai Diklat dan juga kepala subbagian tata usaha. Kepala Balai Diklat Kabupaten Banjarmasin sudah kita eh, kenal tadi dari sambutan beliau, dia sudah menyampaikan sambutan Bapak Dr. Haji Heroni SOS MSI. Kemudian untuk subbagian tata usaha dikepalai oleh Bapak Muhyar MPD. Kebetulan beliau juga saat ini menghadiri kegiatan penanaman pohon untuk CPNS yang sekarang. Nah, untuk membantu beberapa fungsi yang karena semua kegiatan ini harus dihandle oleh sub bagian tata usaha, maka sebenarnya ada dibentuk tim kerja ya di Balai Diklat. Ada 3 tim kerja yang dibentuk. Yang pertama, tim kerja penyelenggara pelatihan. Kebetulan saya sendiri untuk sebagai ketuanya. Kemudian ada tim penjamin mutu, itu diketuai oleh Ibu Risdiati Wideswara juga. Kemudian ada tim manajemen data dan publikasi, itu dipimpin oleh Bapak Arif Rahman Hakim ya. Kemudian tentunya ada kelompok jabatan fungsional dan pelaksana di Balai Diklat. Balai Diklat ada beberapa fungsional, terutama yang utama di Balai Diklat yaitu Wideswara ya, Wideswara. Kemudian ada juga selain Wideswara ada pustakawan, arsiparis, peranata komputer, analis kepegawaian, analis kebijakan dan lain sebagainya. Kemudian eh, Balai Diklat sendiri ini merupakan PT ya, PT yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. Nah, mungkin juga nanti ini perlu dijelaskan lagi bahwa saat ini eh, kalau dulu kita di bawah namanya Badan Litbang dan Diklat, kalau saat ini namanya sudah berubah menjadi bukan Badan Litbang dan Diklat lagi, tapi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Di bawah Badan Moderasi itu ada 2 pusdiklat, yaitu Pusdiklat, Pusbangkom ya, Pusbangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan, dan juga Pusbangkom eh, Pusbangkom Manajemen dan Kepemimpinan eh, dan Moderasi Beragama ya, tidak salah. Nah, sedangkan untuk 3 pelatihan kita yang saat ini dilaksanakan ini berada di bawah binaan Pusbangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan. Ada pelatihan untuk guru-guru untuk pendidikan ya, dan juga selain pendidikan ada juga pelatihan untuk keagamaan nanti di bawah Pusbangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan. Selanjutnya eh, beberapa program yang kita biasa laksanakan yang sudah eh, kita kenal bersama tentunya pelatihan ya. Pelatihan itu ada di dalam kampus, ada yang dilaksanakan di dalam kampus atau di Balai Diklat, ada juga yang di luar ya. Namun eh, saat ini kita lebih fokus ke keluar, karena kalau kita yang mengunjungi satu dari, ya mungkin kalau saat ini sesuai dengan kebijakan Presiden itu kalau ditimbang dari sisi efisiensi, eh, mungkin jika kami yang ke daerah itu mungkin lebih efisien karena akan lebih banyak sasaran peserta yang bisa diikutkan dalam pelatihan ya. Untuk satu, kalau kita adakan di dalam kampus mungkin untuk seluruh wilayah kerja mungkin satu kabupaten hanya bisa dapat 1-2 orang. Nah, sedangkan kalau kita yang ke daerah itu satu kabupaten bisa langsung mendapatkan 30 sampai 40 orang ya. Kalau sekarang di perencanaan disusun itu 35 orang untuk satu pelatihan. Dan ada juga sekarang yang mulai banyak dilakukan yaitu blended learning. Eh,
Pelatihan sendiri, selain pelatihan pelatihan teknis, ada juga pelatihan di Balai Diklat juga melaksanakan pelatihan pelatihan yang tergolong manajemen dan kepemimpinan ya, diantaranya pelatihan dasar juga untuk CPNS, serta juga orientasi untuk P3K. Kemudian juga ada pelatihan kepemimpinan. Saat ini kita hanya punya diberikan kewenangan untuk pelatihan kepemimpinan pengawas ya, setingkat eselon 4 ya, eselon 4. Nah, sedangkan di atasnya itu masuk di Pusbangkom ya, dilaksanakan di Pusbangkom. Kemudian ada pelatihan fungsional juga serta pelatihan teknis, baik teknis administrasi, teknis pendidikan, dan teknis keagamaan. Selanjutnya, ya sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pelatihan, dan saat ini tidak hanya pelatihan sebenarnya ya, eh, tapi sudah mulai diperluas paradigmanya itu untuk pengembangan kompetensi, program pengembangan kompetensi. Kalau berbicara tentang pelatihan itu hanya satu bagian dari program pengembangan kompetensi ya, bentuk pengembangan kompetensi. Yang pertama tentunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang jadi dasar kita bahwa setiap ASN itu punya kewajiban untuk melaksanakan pengembangan kompetensi sebanyak minimal 20 jam pembelajaran. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Jabatan Kepala Sekolah Madrasah, kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia pada Kementerian Agama. Kemudian yang terbaru ada keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama Nomor 58 Tahun 2024 tentang panduan pelatihan implementasi kurikulum merdeka micro learning ya. Ini pelatihan mikro atau yang lebih spesifik dalam lingkup implementasi kurikulum merdeka ya. Nah, ini juga mungkin akan ada perubahan nantinya dengan berubahnya kurikulum, nanti mungkin pengembangan kurikulum lagi. Kemudian eh, yang terbaru di lingkungan pengembangan kompetensi itu keputusan Kapus Bangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan. Ini sebenarnya eh, eh, SK Kapus Bangkom ini nomor 11 tahun 2025 ini sebenarnya pada awalnya direncanakan akan diterbitkan diterbitkan atau ditandatangani oleh Kepala Badan Moderasi Beragama ya dan Pengembangan SDM. Hanya saja saat itu terjadi transisi karena baru pergantian, maka pada saat itu surat keputusan ini didelegasikan untuk ditandatangani oleh Kapus Bangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan. Ini juga kurang lebih mengatur tentang bagaimana pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan, ya, berbagai polanya dan termasuk apa yang disampaikan tadi oleh Kepala Balai Diklat terkait dengan berapa persen pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh balai. Nah, itu juga diatur di SK Kapus Bangkom nomor 11 maaf, ya Kapus Bangkom nomor 11 tahun 2025. Nah, beberapa waktu yang lalu Kapus Bangkom sendiri itu menegaskan ya bahwa dengan perkembangan situasi dan kondisi serta perkembangan teknologi di eh, secara umum gitu ya, maka tentunya pola-pola pengembangan kompetensi juga akan berkembang gitu ya. Saat ini kita mulai melaksanakan masing-masing balai sebenarnya sudah mulai mengembangkan dan uh,
Balai Diklat di wilayah Kementerian Agama sendiri itu masing-masing kemarin punya pola sendiri-sendiri ya yang sedikit berbeda. Nah, hanya saja kemarin ada arahan kemudian yang baik menyerang apa namanya ya. Sebenarnya memang diberikan kebebasan dan eh, mulai ada termasuk yang kita kembangkan di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin kemudian juga ini bisa menjadi referensi bagi balai-balai yang lain untuk pola blended learning yang harus dilaksanakan. Kenapa blended learning? Di antaranya kami mempertimbangkan juga eh, mungkin ya kecenderungan kita belajar itu kan berbeda-beda ya. Ada yang sukanya hanya mandiri saja nonton video, kemudian belajar sendiri, cari bahan sendiri, kemudian itu sudah cukup meningkatkan kompetensinya. Ada juga yang cenderung harus berkomunikasi dengan fasilitator atau narasumber gitu ya. Ada yang cukup dengan membaca dan menyimak dia bisa mendapatkan kompetensi. Ada juga yang kemudian eh, harus harus praktek dan harus apa namanya bertemu langsung gitu ya dipraktekkan bersama misalnya. Sehingga blended learning ini menjadi alternatif yang bisa dilaksanakan untuk dapat apa namanya ya menyentuh ke berbagai kecenderungan belajar yang dimiliki oleh setiap individu gitu ya. Sehingga kami menyusun ini kemarin bahan atau arahan dari Kapus Bangkom ya terkait blended learning. Jadi kalau konsep blended learning sendiri yang direkomendasikan oleh Kapus Bangkom SDM apa, pendidikan dan keagamaan itu yaitu adanya yang pertama dicirikan dengan eh, adanya pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu pembelajar, kemudian nanti ditambah lagi dengan eh, pembelajaran tatap muka ya atau klasikal langsung di lokasi gitu, di tempat gitu ya. Jadi untuk sinkronus sendiri sebenarnya sinkronus itu juga bisa digolongkan sebagai klasikal hanya saja kelasnya maya ya. Kelas maya nanti kita akan menggunakan aplikasi Zoom ya yang sudah umum kita gunakan. Kemudian pembelajaran asinkronusnya sendiri nanti akan dilakukan melalui Learning Management System punya Badan Moderasi Beragama yaitu website PJJ ya pjj.kemenak.go.id. Nah, di sana juga di sana akan dapat dilaksanakan pembelajaran secara mandiri dengan bahan-bahan yang telah disediakan oleh para widyaswara dan juga latihan-latihannya. Kemudian nanti di dalam pembelajaran sinkronus bisa didiskusikan kembali, entah itu kala ataupun studi kasus atau pengalaman-pengalaman terkait dengan materi yang dipelajari. Kemudian juga nanti dilengkapi lagi dengan pembelajaran klasikal secara tatap muka langsung selama 3 hari di wilayah kerja masing-masing. Ini mudah-mudahan juga bisa lebih memperkuat gitu ya praktek-praktek yang tadinya mungkin kurang lengkap di tatap mayanya, bisa dilengkapi lagi dengan bimbingan dan apa namanya tutor tutorial dari para narasumber nantinya kerja suara secara langsung tentu tatap muka. Nah inilah blended learning yang kemudian kita susun, kita coba formulasi, mudah-mudahan ini bisa lebih optimal dan juga tentunya tidak tertutup eh, kritik dan saran untuk apa namanya pengembangan lebih lanjut jika memang ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi. Yang blended learning yang kami laksanakan sendiri itu tadi sudah dijelaskan pembelajaran klasikal ya ada langsung bertatap muka di kelas dan pembelajaran daring. Daring sendiri tadi ada dua ya, ada yang langsung sinkronus itu dalam satu waktu ya sudah bisa dipahami. Sinkronus itu dalam satu waktu secara online, secara daring gitu ya, dengan waktu bersamaan ada narasumbernya dan ada pesertanya. Sedangkan asinkronus itu bisa diakses dengan waktu yang lebih fleksibel.
Jadi bahan sudah disediakan oleh para narasumber, nanti bisa dipelajari secara mandiri oleh para peserta. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pembelajaran lebih optimal ya. Ada kelebihan yang biasa belajar sendiri juga enak. Kemudian yang perlu interaksi juga terakomodir gitu ya. Nah, ini pembelajaran eh, konsep awalnya itu kami membuat sebenarnya adalah, tapi nanti bisa menyesuaikan di lapangan ya pada dasarnya. Kita berharap sebenarnya pembelajaran itu diawali dengan pembelajaran mandiri ya, melalui LMS atau asynchronous learning-nya. Nah, baru nanti masuk ke pembelajaran sinkronus melalui Zoom meeting. Nah, maka kami harapkan nanti diskusi ataupun pembelajaran di saat berhadapan langsung melalui eh, daring dengan narasumber itu lebih sudah punya bekal masing-masing sehingga diskusinya lebih menarik dan mungkin lebih mendalam. Harapan kami seperti itu ya. Kemudian untuk pembelajaran tatap mukanya kita berharap di situ terjadi eh, praktek-praktek atau simulasi langsung ya berdasarkan teori yang sudah dipelajari baik secara mandiri maupun tatap maya pada saat Zoom dan diskusi sudah berjalan dan tinggal bagaimana mensimulasikan pembelajaran-pembelajaran yang sudah didapatkan gitu ya. Dan para narasumber, para widesuara tinggal membimbing bagaimana sebenarnya eh, implementasi dari eh, apa materi-materi yang sudah dipelajari tadi. Nah, mungkin itu ya gambarannya ketika kemudian juga tentunya ada evaluasi ya, ada ujian nantinya dan mungkin ada tugas-tugas sebagai penilaian dari video suara dan tentunya evaluasi program sebagai eh, pengembangan lebih lanjut gitu ya terhadap penyelenggaraan pelatihan atau pelaksanaan pengembangan kompetensi yang kita laksanakan. Jadi ngomong-ngomong masalah pengembangan kompetensi tadi, mungkin ke depannya kita berharap Balai Diklat sendiri akan dapat mengembangkan tidak hanya pelatihan untuk pengembangan kompetensi, tapi juga dengan pola-pola yang lain. Ya, itu sudah ada apa namanya acuannya sebenarnya di Kapus Bangkom tadi. Jadi eh, pada dasarnya pola blended learning ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara teori secara mandiri atau praktek secara tatap muka dan juga evaluasi secara online. Kemudian LMS digunakan, eh, kami berharap ke depannya kita bisa menyediakan LMS yang lebih interaktif gitu ya. Walaupun ini masih terus kami coba kembangkan dan masih ada kendala-kendala untuk pengembangannya. Ke depannya kami berharap akan lebih interaktif, kemudian forum diskusinya juga lebih optimal, lebih aktif gitu ya. Dan tentunya kita berharap progres peserta dapat terekam dengan baik dan terlacak di melalui LMS ini. Kemudian sesi tatap muka sendiri kita berharap dapat difokuskan untuk keterampilan secara teknis dan implementasi dari teori yang telah dipelajari. Kemudian juga kami berharap ada produk-produk pelatihan yang bisa dihasilkan dari pelatihan yang telah dijalankan. Jadi ketika pelatihan itu selesai, maka kami berharap ada produk yang dihasilkan oleh peserta sehingga itu menjadi apa ya eh, hasil yang nyata gitu ya dalam pelatihan kita. Nah, itu gambaran apa namanya terkait dengan pola blended learning yang akan kita laksanakan. Kemudian alokasi peserta sendiri saat ini adalah 35 orang per pelatihan atau setiap kelasnya ada 35 orang. Kemudian tujuan pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika peraturan pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi tentunya.
Tahapannya tadi sudah mungkin sudah ada gambaran juga. Ada 4 hari pembelajaran daring, kurang lebih 40 JP, kurang lebih ya. Ini antara daring dan luring ini bisa masih ada apa namanya penyesuaian-penyesuaian. 4 hari daring itu melalui LMS dan Zoom tadi, dan luring selama 3 hari nanti di wilayah kerjanya. Pelaksanaannya sudah tadi tanggal 2 sampai 5 Juni untuk daringnya, dan 11-13 Juni untuk tahap luringnya. Ini nanti ini setelah libur hari raya ya untuk untuk luringnya. Kemudian waktu pembelajaran setiap harinya kurang kurang lebih berkisar 10 jam pembelajaran untuk 1 jam pembelajaran 45 menit. Nah, untuk apa namanya terkait dengan bagaimana kita bersikap, ketentuan-ketentuan yang mungkin perlu kita perhatikan bersama para peserta, selain yang tercantum di layar, mungkin ya, nanti ada beberapa hal juga yang penting diperhatikan. Peserta pertama diharapkan sebelum mulai pembelajaran itu sudah hadir ya kita semua. Eh, Kemudian presensi nanti untuk pembelajaran daring atau online itu melalui LMS ya, pjj.kemenak.go.id. Kemudian pada tahap pembelajaran luring atau di klasikal nanti akan disediakan oleh panitia terkait daftar hadirnya. Kemudian peserta pelatihan jika berhalangan ya tidak bisa tepat waktu atau tidak bisa hadir, itu kami harapkan disampaikan ya kepada panitia dan juga fasilitator sebelum sehingga diketahui gitu ya kan ketidakhadirannya. Dan juga kami berharap karena Bapak dan Ibu sudah diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan bisa secara maksimal mengikutinya. Dan juga Bapak dan Ibu sudah kami minta juga untuk kesediaan atau apa namanya kesediaan ya untuk mengikuti dengan surat kesediaan yang telah dibuat ya. Nah, untuk pembelajaran pada saat sinkronus melalui Zoom wajib mengaktifkan kamera ya, semuanya dinyalakan kameranya. Eh, yang kalau memang ada satu hal yang mengharuskan gitu ya, atau yang tidak layak untuk tampil di kamera, nanti silakan eh, memberitahukan kepada panitia untuk apa namanya mematikan kameranya sementara gitu ya. Cuman secara umum diharapkan itu semua peserta bisa pada posisi on kamera ya. Jadi semua kamera diaktifkan dan menampilkan wajah aslinya ya, bukan wajah kartunnya, avatarnya ya. Dan jangan lupa, nah ini tadi juga apa namanya, pastikan menggunakan eh, diusahakan yang memang bisa, kecuali yang memang menggunakan kendala teknis, untuk menggunakan background apa khusus untuk peserta yang sudah disediakan panitia. Kemudian juga format penamaannya mohon disesuaikan setiap kali Zoom ya. Itu mohon disesuaikan. Nanti Bapak dan Ibu tentunya berhak untuk mendapatkan beberapa fasilitas pelatihan, di antaranya minimalnya bahan ajar, bahan taya, dan bahan pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan yang nanti mungkin akan tentunya sudah tersedia di LMS. Itu yang utama. Nanti juga mungkin saja nanti para widya suara atau narasumber juga membagikan bahan-bahan tambahan lainnya. Nanti silakan diperhatikan baik di NMS maupun juga di grup WA-nya tentunya ya. Mungkin nanti ada yang melalui grup WA, ada yang melalui LMS. Nah, kemudian terkait evaluasi, ada evaluasi terhadap narasumber oleh peserta, ada evaluasi terhadap penyelenggara atau panitia pelaksana dari peserta juga, dan tentunya juga evaluasi terhadap peserta ya dari eh, atau fasilitator dan juga dari panitia nantinya.
Dan untuk evaluasi atau penilaian terhadap penyelenggaraan dan juga narasumber, kami mohonkan juga Bapak dan Ibu bisa memberikan penilaian eh, secara jujur saja gitu ya. Sehingga kalau memang ada hal-hal yang kurang dalam pelaksanaan kami, itu bisa menjadi evaluasi bagi kami untuk memperbaikinya gitu ya. Selanjutnya, kelulusan peserta itu penilaian terhadap peserta proporsinya antara pengetahuan itu 30%, sikap 20%, dan keterampilan tugas itu sekitar 50%. Ini sudah untuk perhitungannya sudah tersistem melalui SIMDiklat ya. Nanti panitia dan juga Widya akan menginput melalui SIMDiklat Yang ini mungkin. dan nantinya akan dihitung secara sistem oleh SIMDiklat. Kemudian peserta dinyatakan selesai dan berhak mendapatkan sertifikat dengan nilai minimal 76 ya, 76,00 di bawah itu maka dinyatakan tidak selesai. Maka tidak akan mendapatkan sertifikat. Mungkin akan diberikan surat keterangan saja ya, surat keterangan mengikuti kegiatan. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan terkait overview ataupun gambaran umum terkait pelatihan yang akan kita laksanakan. Eh, saya kira cukup demikian. Nanti untuk hal-hal yang mungkin belum tersampaikan dan lebih teknis, mungkin nanti bisa langsung dengan panitianya masing-masing gitu ya. Demikian. Untuk jadwal sendiri tadi untuk kegiatan LS tadi sudah disampaikan Pak Lid ya. Pukul 2 ya Pak Lid ya. Untuk eh, multimedia pembelajaran sendiri ini nanti pukul 13.30 ya. 13.30 kita mulai pembelajaran juga. Sama ya jadwalnya ya. Ya, 13.30 ya Pak Ya Lid ya, sama ya. 13.30 Wita. Baik, demikian ya. Mungkin saya cukupkan dulu. Nanti untuk lebihnya nanti lewat panitianya masing-masing ya. Ya. Tadi sudah kami perkenalkan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ayu, baik Bapak Ibu, kayaknya dengan berakhirnya yang disampaikan oleh Parian berkaitan dengan overview, kayaknya untuk pembukaan pelatihan kita pada pagi hari ini